sebelumnya apakah teman-teman ada yang pernah apa itu yang tadi menjumpai ya, seorang pasien udah dengan sindrom ngawinin kasing? 3 orang. Mungkin ada temannya yang menderita sindrom ini, atau mungkin tetangga, atau mungkin siapa itu, belum ada ya? Ya. Jadi sindrom kasing ini sebenarnya penyakitnya itu jarang ya. Penyakitnya itu sangat jarang, tapi ada. Ya, sangat jarang tapi ada. Dan nanti kalau teman-teman menjumpai pasien dengan sindrom kasing, ya tentu saja kalau sudah jadi dokter ya, ini harus diterapi, karena kalau tidak diterapi itu komplikasinya banyak sekali ya, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian ya, seperti itu. Nah, bicara tentang sindrom kasing itu kita harus mengerti dulu tentang korteks adrenal ya. Bisa membayangkan kelenjar adrenal ya. Jadi kelenjar adrenal itu letaknya di atas ginjal. Ya, namanya saja adrenal ya, berasal dari kata ad dan renal. Jadi artinya ya di sebelahnya renal, tepatnya di atasnya. Nah, kelenjar adrenal itu kita bisa membagi menjadi dua ya. Jadi korteks adrenal sama medula adrenal. Kita harus membagi dua karena memang anatomi dan histologinya sangat berbeda, dan secara embriologis asalnya juga berbeda ya. Jadi yang satu dari mesoderm yaitu korteks adrenal, sedangkan medula adrenal asalnya dari ektoderm ya, dari neural crest. Kalau teman-teman mempelajari anatomi ya, jadi neural crest itu nanti berkembang menjadi salah satu diantaranya adalah medula adrenal. Nah, korteks adrenal sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis, dengan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, kalau zona glomerulosa ini yang paling luar, itu menghasilkan hormon terutama adalah mineralokortikoid. Jadi kalau teman-teman dengar istilah kortikosteroid ya, ada yang pernah dengar istilah kortikosteroid nggak? Sering ya. Nanti kalau teman-teman sudah berada di klinik, nanti juga akan sering mendengar kata-kata kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu artinya hormon steroid yang dihasilkan oleh korteks adrenal, itu artinya. Ya, makanya dinamakan kortikosteroid. Nah, steroid itu 3 ini ya. Ada mineralokortikoid, ada glukokortikoid, ada androgen. Ya. Nah, mineralokortikoid dihasilkan oleh zona glomerulosa. Mineralokortikoid itu sebenarnya kelas hormon, di mana yang paling aktif itu namanya aldosteron, ya, seperti itu. Jadi kalau kalian bilang mineralokortikoid dengan aldosteron ya sama aja, ya. Nah, kemudian kalau zona fasciculata menghasilkan kelas hormon glukokortikoid, yang paling aktif adalah kortisol. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi kortisol itu pada zona fasciculata. Nah, sementara zona reticularis itu menghasilkan androgen. Ya, menghasilkan androgen. Ada yang tahu bedanya androgen dengan testosteron? Androgen sama testosteron itu sama nggak? Sama nggak menurutmu? Beda kamu? Bedanya di mana? Nah, jadi kalau androgen itu kelas ya. Jadi androgen itu kelas hormon. Nah, androgen itu terdiri dari 3 hormon. Yang pertama adalah testosteron, yang kedua dihidroepiandrosteron, yang ketiga adalah androstenedion. Bedanya antara ketiga macam hormon ini ya, jadi bedanya androgen itu testosteron itu yang menghasilkan testis, ya, yang menghasilkan adalah testis. Sementara dihidroepiandrosteron dan androstenedion itu yang menghasilkan adalah zona reticularis dari kelenjar adrenal. Ya, bisa dimengerti ya. Ada yang tahu bedanya estrogen dengan estradiol? Ini saya ngomong topik lain dulu ya, supaya kalian tidak salah persepsi. Estrogen sama estradiol sama nggak? Bedanya apa? Apa? Bukan itu. Apa bedanya? Estrogen itu juga kelas ya, itu kelas hormon. Estrogen itu ada 3. Estradiol, estron, sama estriol. Ya, jadi kalau hormonnya perempuan itu namanya estrogen. Estrogen itu terdiri dari 3 jenis. 1 estriol, 2 estradiol, 3
estron ya. Bisa dimengerti ya. Kalau hormonnya laki-laki itu namanya androgen. Yang ngerti ya? Androgen terdiri dari 3, yaitu testosteron, dihidroepiandrosteron, sama androstenedion. Nah, kalau korteks adrenal ini menghasilkan androgen, tapi androgennya bukan testosteron, tapi dihidroepiandrosteron dan androstenedion. Nah, karena di sini ya laki-laki dan perempuan itu memiliki korteks adrenal, maka perempuan pun juga punya ini, juga punya androgen, ya. Jadi kamu meskipun perempuan ya, kamu juga punya ini, punya androgen, ya. Makanya jangan heran kalau ada perempuan yang berjerawat, ya. Padahal jerawat itu katanya guru-guru androgen ya, karena memang punya androgen, punya ini pada perempuan ya. Bisa dimengerti ya? Nah, tapi kita tidak ngomong masalah androgen, kita ngomong masalah kortisol. Nah, kalau medula adrenal itu nanti menghasilkan hormon namanya adrenalin. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, kalau kita bicara tentang sindrom Cushing ya, jadi sindrom Cushing itu yang terganggu itu ini ya, jadi kortisol. Jadi kadar kortisol dalam tubuhnya meningkat. Ya. Jadi kita harus ingat aksis hipotalamus, hipofisis, adrenal dalam otak kita ya. Otak kita bagian bawah itu ada yang namanya otak kita bagian ventral ya. Ada yang namanya hipotalamus. Ada bangunan namanya hipotalamus. Hipotalamus ini mensekresikan hormon namanya CRH, corticotropin releasing hormone, atau hormon yang nantinya akan merangsang pengeluaran atau sekresi dari corticotropin. Nah, hormon CRH ini dari hipotalamus nanti masuk ke aliran darah ya, pembuluh darah porta hipotalamus hipofisial ya, masih ingat anatominya ya. Nanti akan menuju ke hipofisis. Di hipofisis ini, sel-sel di hipofisis itu sangat spesifik. Ada sel yang hanya menghasilkan hormon pertumbuhan, ada sel yang hanya menghasilkan hormon ACTH, ada sel yang hanya menghasilkan prolaktin dan sebagainya ya. Nah, di sini nanti target dari CRH itu ke hipofisis. Targetnya adalah sel-sel yang nanti akan mensekresi ACTH. Sel yang mensekresi ACTH namanya apa? Sel apa namanya? Ada yang tahu? Pelajaran histologi? Sel kortikotrop, ya. Sel kortikotrop. Jadi nanti akan menghasilkan ACTH. Nah, kemudian ACTH ini masuk ke aliran darah menuju ke korteks adrenal. Nah, yang ditarget adalah zona fasciculata. Ya, di sini yang tengah ini. Kalau yang luar zona glomerulosa, yang paling bawah zona reticularis ya. Jadi yang ini yang tengah zona fasciculata. Zona fasciculata itu kalau dirangsang oleh ACTH nanti akan mensekresikan kortisol. Ya, bisa dimengerti ya. Kortisol itu baik ya. Orang tidak akan bisa hidup tanpa kortisol, tapi yang bermasalah kalau kadar kortisolnya terlalu tinggi, itu nanti bermasalah ya. Nah, kortisol sendiri itu adalah hormon. Ya, efeknya seperti ini. Yang pertama itu menjaga kadar gula darah. Jadi kadar gula darah yang menjaga nggak hanya insulin ya. Beberapa macam hormon, ada insulin, ada kortisol, ada somatostatin, kemudian ada growth hormon, kemudian ada satu lagi apa? Kok malah lupa saya ya. Ada adrenalin ya. Itu menyebabkan kadar gula darahnya itu terjaga. Yang kedua itu efek pada metabolisme lipid di hati, menyebabkan lipolisis. Efek pada metabolisme protein menyebabkan proteolisis. Nah, ini ya, menjaga tekanan darah. Tekanan darah kita tuh yang menjaga itu adalah sistem saraf ya. Sistem saraf simpatis, kemudian jantung, kemudian kelenjar adrenal, dan satu lagi adalah ini, kortisol ya. Kelenjar adrenal maksud saya adrenalin ya. Dan juga kortisol. Nah, kortisol ini bisa juga memiliki efek feedback ya. Ingat ya, pelajaran histologi ya. Ada feedback menuju ke hipofisis untuk mengontrol sekresi ACTH. Jadi kalau tubuh kita itu sudah hormon kortisol disekresi sudah mencukupi, maka caranya ngerem adalah kortisol ini akan masuk ke kelenjar hipofisis dan hipotalamus untuk mengerem produksi CRH dan ACTH. Ya, seperti itu, ngerti ya? Nah, apa yang terjadi dengan sindrom Cushing? Ya, teman-teman mungkin sindrom Cushing itu kasusnya memang tidak banyak tetapi ada. Ya, tidak banyak tetapi ada. Nanti kalau teman-teman stase di di Departemen Penyakit Dalam atau Pediatri ya, nanti akan banyak menjumpai anak dengan sindrom Cushing ya, tapi sindrom Cushingnya itu penyebabnya karena terapi kortisol jangka lama. Ya, biasanya karena penyakit autoimun. Ya, entah itu penyakit lupus, entah itu penyakit penyakit
artritis dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa kok dinamakan sindrom Cushing ya? Ini berdasarkan orang yang pertama kali melaporkan. Ya, melaporkan ada kondisi seperti nanti yang akan kita lihat ya. Sebenarnya sindrom Cushing itu sejak zaman Mesir kuno, sejak zaman Romawi kuno ya, sejak zaman Mojopahit dan sebagainya ya, itu sebenarnya sudah ada. Ya, tapi para dokter pada waktu itu tidak aware ya, ini sebenarnya itu penyakit apa. Nah, yang pertama kali menjelaskan penyakitnya itu adalah Dr. Harvey Cushing. Ya, waktu itu beliau, ada yang tahu Dr. Harvey Cushing ini siapa? Kalau sekarang udah tahu ya, ini ada fotonya ya. Sebelumnya ada yang ngerti Dr. Harvey Cushing ini siapa? Di sini ada yang besok pengen jadi dokter bedah saraf apa enggak nih? Kamu pengen jadi dokter bedah saraf? Enggak? Iya. Ya kalau kamu ya semoga bisa ya, semoga kamu mampu sih ya. Jadi Dr. Harvey Cushing ini adalah orang yang pertama kali menemukan caranya melakukan bedah otak secara aman. Ya, nah beliau ini sekarang dijuluki bapaknya bedah saraf, ya, bapaknya neurosurgery itu Harvey Cushing ini. Ya, nah waktu itu beliau menjumpai seorang pasien ya, seorang pasien yang tanda-tanda fisiknya itu sindrom Cushing yang sekarang kita lihat ya. Kemudian ketika meninggal beliau melakukan otopsi. Ternyata beliau menemukan penderita ini menderita tumor pada hipofisisnya. Ya, jadi tumornya itu mensekresi asetil terus tanpa henti. Nah, kemudian dilaporkan di paper jurnal ya. Terus oleh para dokter penyakitnya itu dinamakan sindrom Cushing, ya sesuai dengan namanya beliau. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, sindrom Cushing sendiri permasalahannya itu ada di beberapa tempat ini yang sudah teridentifikasi ya. Yang jelas apapun masalahnya ya, entah itu masalah pada hipofisis, entah itu masalah pada ACTH, entah itu masalah pada zona fasciculata, entah itu masalah pada kortisol, nanti ujung-ujungnya yang namanya sindrom Cushing itu menyebabkan kadar kortisolnya itu menaik jadi tinggi sekali. Dan kadar kortisol yang tinggi ini akan memunculkan gejala-gejala sindrom Cushing, ya. Nah, penampilannya seperti ini. Mohon maaf ya, sebenarnya saya punya beberapa foto sindrom Cushing asli pasien kita sendiri. Tapi karena saya belum pernah minta izin sama orang tuanya untuk memasang di di kuliah ya, saya nggak berani masang ya. Nanti saya khawatir fotonya tersebar kemana-mana terus orang tuanya ini kan anak saya. Ya, kecuali kalau saya udah ngomong ya, masalah sebelum ngomong sehingga ini terus terang saya terpaksa menggunakan gambar yang ada di Google. Ya mohon maaf ya, tapi ini yang saya pilih ini memang ini sindrom Cushing ini ya. Nah, sindrom Cushing itu orangnya seperti ini. Ini sindrom Cushing pada orang yang sudah dewasa ya. Yang pertama orangnya itu kegemukan. Ya. Tapi ini gemuknya ini tidak gemuk biasa. Kalian bisa melihat nggak perbedaannya perbedaannya sindrom Cushing yang gemuk ini dengan gemuknya orang biasa? Ada yang ngerti nggak? Bisa melihat perbedaannya nggak? Apa? Ya, di sini pertama ya, ini ada. Jadi ini jelas dari belakang kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan googling aja ya. Tapi pastikan ya kalian googling sindrom Cushing ya. Ini di sini ada strik ya atau garis-garis di daerah perut ini. Sebenarnya garis-garis ini bisa di mana saja, tapi yang paling sering itu memang di perut sama paha misalnya. Di sini garis-garis ini menunjukkan bahwa sel-sel kulitnya itu mati. Ya, sel-sel kulitnya itu mati. Bahkan kalau ini berat ya, itu jari kalian. Nanti jangan kaget ya kalau kalian nanti menjumpai pasiennya pada saat koas ya. Misalnya ini berat ya, ini kan agak ringan ini. Kalau berat, itu sampai jari kalian itu dimasukkan ke kulitnya itu bisa. Ya, jadi kulitnya itu meletek itu. Bahasa Indonesianya meletek itu apa? Apa bahasa meletek itu? Kamu orang mana? Oh, Batak ya? Orang Batak. Meletek itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa tuh ya? Gini, meletak itu artinya retak ya, tapi retaknya itu sampai renggang banget gitu. Itu meletak ya. Nah, jadi ini kan masih ringan ya. Kalau sindrom Cushing yang berat, itu garisnya itu sebenarnya kulit yang mengalami nekrosis ya. Cuma nekrosisnya itu tidak mengalami perdarahan.
Cuma kalau di pegang-pegang ya berdarah ya. Jadi dia itu meletek gitu ya, retak ya, seperti retak itu. Tapi kalau berat, retaknya itu bisa renggang banget. Sehingga jari kalian itu bisa dimasukkan gini. Ya tapi jangan sekali-kali memasukkan jari ya. Pasiennya bisa jerit-jerit nyeri masalahnya rasanya ya. Tapi ini bisa dimasukkan gini kalau sampai berat banget ya. Cuma kalau kita lihat di sini ya ini masih ringan. Ya seperti itu. Nah terus bedanya apa lagi selain ini dengan obesitas yang biasanya? Nah kalau obesitas pada orang yang bukan sindrom Cushing ya, ini obesitasnya itu di semua tempat ya. Jadi ya di badannya, ya di lengannya. Tapi kalau kalian lihat ya lengannya ini normal. Jadi pada sindrom Cushing itu yang mengalami obesitas hanya sentral saja, hanya daerah leher, dada sama perut, ya, sama sedikit di paha. Tapi ekstremitas atas dan lengan dan tungkai bawah tidak biasanya, ya seperti itu. Jadi orang seperti ini, ya. Dan kalau kalian lihat lagi ya di sini wajahnya itu menjadi lehernya itu seperti ya. Gede gitu ya, dan wajahnya itu bulat ya seperti wajah bulan atau moonface ya seperti itu. Moonface itu ya seperti ini, jadi wajahnya bulat seperti ini, bener. Padahal aslinya tidak bulat ya, aslinya apa ya nggak bulat ya, entah segitiga entah kotak saya nggak tahu ya, pokoknya yang penting nggak bulat ya. Tapi di sini badannya wajahnya jadi bulat, itu namanya moonface ya. Tapi ya ada pula loh ya orang normal yang wajahnya bulat nggak ada ya, itu kan masalah genetik ya. Nah jadi sindrom Cushing ini kenapa kok orangnya bisa jadi seperti ini? Ini karena kelebihan kortisol. Ya, jadi kalau kortisol berlebihan itu nanti jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau kortisol itu berlebih, maka akan terjadi gluconeogenesis dan glycogenolysis yang sangat eksesif di liver, sehingga menyebabkan hiperglikemia. Ya, jadi pada pasien-pasien seperti ini kadar gula darahnya tinggi. Kadar gula darah tinggi bahayanya apa? Bahayanya ya seperti diabetes ya, menyebabkan perdarahan retina, menyebabkan stroke, menyebabkan vaskulitis dan sebagainya. Ya itu bahayanya hiperglikemia. Ya seperti itu. Hiperglikemia itu kalau seandainya mengalami infeksinya itu gampang sekali memberat ya, angka kematiannya tinggi. Sebabnya kenapa tahu nggak? Karena bakteri pun butuh glukosa. Ya. Jadi bakterinya pesta pora ya kalau menginfeksi orang yang mengalami hiperglikemia ya seperti itu. Nah kemudian sindrom Cushing ini juga mengalami hipertensi ya. Kenapa kok bisa mengalami hipertensi? Karena ingat ya, kortisol itu salah satu efeknya adalah mengatur kadar gula darah kita ya. Kalau seorang anak atau orang dewasa ya kadar kortisolnya rendah, ada yang tahu nggak? Penyakit yang kadar kortisolnya rendah itu namanya apa? Itu emergency. Namanya apa? Namanya krisis adrenal. Ya ini saya loncat dari ini dulu ya. Jadi kortisol itu baik ya, penting untuk tubuh kita. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan terlalu rendah itu berbahaya. Kalau kadarnya terlalu tinggi itu namanya sindrom Cushing. Itu kadarnya terlalu tinggi. Kalau kadarnya terlalu rendah itu namanya krisis adrenal. Orang itu kalau krisis adrenal jadi shock ya, jadi pembuluh darahnya itu jadi tidak bisa tegang gini tapi jadi kolaps. Itu kalau krisis adrenal. Ya, dua-duanya sama-sama mematikan. Tapi antara kadar kortisol yang tinggi dengan kadar kortisol yang rendah itu lebih cepat mati kalau kadarnya rendah. Ya, matinya dalam kondisi akut. Tapi kalau kadar kortisol tinggi, kalau sampai meninggal itu kronis. Ya, biasanya memang karena tidak ditangani. Ya seperti itu. Nah, kalau kadar kortisol tinggi, padahal kita tahu ya reseptor kortisol itu juga ada pada otot polos vaskuler. Nah kalau dia tinggi, otot polos vaskulernya itu akan kontraksi ya, vasokonstriksi. Akibatnya terjadi hipertensi. Hipertensi itu kalau tidak terkendali bisa menyebabkan ensefalopati. Ya, gangguan pada otak yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Bisa pula menyebabkan pembuluh darahnya pecah jadi stroke. Ya. Bisa pula menyebabkan pecahnya pembuluh darah di ginjal, menyebabkan gagal ginjal, itu bisa. Yaitu bahayanya hipertensi. Ya. Nah,
Kemudian kalau misalnya terjadi ekses kortisol ya, itu akan menyebabkan ini. Ya. Jadi melalui mekanisme yang sekarang itu belum diketahui ya, itu bahwa kortisol itu punya sifat unik. Jadi kortisol itu akan menyebabkan penumpukan lemak di daerah dada dan kepala. Ya, tapi tidak di ekstremitas bawah. Jadi kalau orang terkena sindrom Cushing itu, jadi akan menjadi ini ya, Buffalo Hump. Maaf, jadi saya lupa mencari gambarnya ya. Buffalo Hump tahu ya, punuk kerbau. Buffalo itu kerbau sapi loh, apa bandeng? Kerbau ya. Padahal punuk kerbau itu nggak sebesar punuk sapi ya. Jadi Buffalo Hump itu artinya itu di punggungnya ini ada punuk, ada seperti jentulan gede ini. Itu adalah tumpukan lemak. Ya, itu adalah tumpukan lemak. Kalau ringan itu ya cuma tonjolan gini aja, tapi kalau gede itu bisa nonjol gede banget. Ya itu namanya Buffalo Hump. Kortisol itu ya efeknya seperti itu. Jadi mendeposisi lemak pada dada ke atas. Ya dada kemudian leher kepala ya. Begitu kadarnya naik tinggi sekali ya nanti lama-lama jadi jadi Buffalo Hump ya. Dan nanti juga akan menimbulkan moon face ya. Moon face itu wajah bulan. Jadi wajahnya bunder gitu dan pipinya biasanya tembem biasanya. Cuma yang ini nggak begitu tembem banget ya. Ya tembem sih tembem tapi nggak banget ya. Nanti kalian kalau masuk ke bangsal ya atau poliklinik ya, kalau kalian nanti sudah koas ya, nanti kalau kalian menjumpai anak wajahnya bulat yang tidak wajar ya, bulatnya bulat tidak wajar ya, bulat tidak wajar, pipinya tembem gitu, lehernya besar ya, nah itu sindrom Cushing itu ya, sindrom Cushing biasanya karena penggunaan kortisol jangka panjang untuk penyakit yang lain, biasanya penyakit autoimun ya, bisa dimengerti ya, ada yang terkena penyakit lupus, ada yang artritis ya, kemudian ada myositis dan sebagainya ya, bisa dimengerti ya. Nah kemudian kortisol ini juga memiliki efek resorpsi tulang. Jadi efek fisiologisnya itu adalah menjaga keseimbangan tulang ya. Cuma kalau eksesnya berlebihan, nah ini resorpsi tulang menjadi meningkat sehingga muncul osteopenia. Jadi kalau ada orang dengan sindrom Cushing tidak diobati, itu nanti dia bisa mengalami patah tulang patologis, ya fraktur patologis. Dan foto ronsen wah ternyata osteopenia ya. Ngerti osteopenia ya? Osteopenia itu kepadatan tulangnya berkurang sehingga gampang patah dan gampang bengkok, itu namanya osteopenia. Nah, kemudian kita tadi udah lihat bahwa kortisol itu menyebabkan proteolisis atau perombakan protein. Ingat ya, dalam tubuh kita ini itu tidak ada senyawa kimia di tubuh kita yang sifatnya abadi. Ya, kamu umur berapa? 20 ya. Nah, saya tanya ini bukan karena anak-anak atau dewasa enggak ya, tapi untuk nyontohin ini ya. Dia sudah berumur 20 tahun. Ya. Senyawa tubuhnya dia ya, dari rambut sampai ujung kepala ya, itu tidak ada yang sama dengan waktu dia masih bayi. Ya, senyawa tubuhnya dia waktu bayi itu sudah hilang. Ya, yang sekarang adalah senyawa-senyawa yang baru, yang mungkin baru diproduksi beberapa bulan yang lalu. Kenapa kok seperti itu? Yaitu sifat tubuhnya makhluk hidup ya. Tubuh kita itu tidak ada sel maupun senyawa yang abadi dalam tubuh kita. Semuanya dirubah kalau waktunya sudah berakhir dan akan diganti yang baru. Nah, salah satu perombakan itu adalah proteolisis ya, yaitu merubah protein untuk dibuat yang baru. Nah, yang merubah ini adalah tugasnya salah satu diantaranya adalah kortisol. Tapi ketika kortisol itu kadarnya meningkat tinggi sekali, maka proteolisis ini akan berjalan secara eksesif atau berlebih-lebihan. Yang paling sering itu terjadi pada kulit sama otot. Makanya orang dengan sindrom Cushing itu meskipun tampak gemuk ya, ini kalau kita raba ototnya ini ya, kita palpasi ototnya itu ototnya itu kecil. Yang kecil dan lemah gara-gara ini proteolisis. Nah, kalau proteolisisnya terjadi pada kulit, maka akan terjadi ini stria tadi. Kalau berat banget, jari kalian itu bisa dimasukkan ke strianya itu. Ya, saya pernah menjumpai beberapa, ya 5 orang ada itu sampai retaknya itu sampai agak lebar gitu sehingga jari saya itu kalau saya mau memasukkan ya itu bisa, ya. Tapi nggak saya masukkan ya, kasihan pasiennya. Ya cuma ukurannya besar kali. Ya.
Nah, kemudian kalau sindrom Cushing ini terjadi pada anak-anak ya, dan pada saat pubertas tidak diobati, maka akan terjadi delayed puberty atau pubertasnya terlambat ya. Anak normal di Indonesia itu pubertasnya normalnya usia berapa sampai berapa? Kalau laki-laki usianya berapa kira-kira? Berapa? Ya normalnya itu antara 8 sampai 13 tahun. Itu untuk laki-laki. Cuma memang biasanya kita pada kenyataannya yang meskipun normalnya dari 8 sampai 13, kita yang menggunakan patokan 12-13 lah ya. Karena umur 8 tahun kalau pubertas itu kan secara psikologis kan belum matang ya. Belum matang. Tapi secara medis itu usia 8 sampai 13 itu normal kalau sudah pubertas untuk anak laki-laki. Kalau perempuan usia 9 tahun sampai 14 tahun. Tentu saja kalau pubertas 9 tahun ya secara psikologis belum siap ya. Tapi itu sebenarnya masih normal. Nah, kalau anak itu menderita sindrom kortisol, misalnya seorang perempuan ya menderita sindrom kortisol ditunggu sampai 16 tahun kok tidak mens ini. Ya padahal usianya udah lewat dari 14 tahun. Usia 19 itu kok juga belum mens juga, itu namanya delayed puberty. Dan yang ditemukan oleh dokter Cushing ya, dokter Harvey Cushing itu dulu juga salah satu keluhannya itu adalah tidak menstruasi, padahal anaknya sudah lebih dari 14 tahun ya, seperti itu. Nah, pada perempuan bisa menyebabkan amenore ya, tidak menstruasi ya. Tidak menstruasi itu juga salah satu tanda dari delayed puberty. Kalau sindrom Cushing-nya itu terjadi saat sudah dewasa ya amenore ya, tadinya bisa haid sekarang jadi tidak bisa haid. Nah, kemudian pada sindrom Cushing ini juga terdapat imunodefisiensi. Sebabnya kenapa? Karena kalau kortisol itu kadarnya tinggi sekali ya. Sebenarnya gini ya, kortisol itu kalau kadarnya normal dalam darah kita, dia tidak memiliki efek terhadap sistem imun. Ya, atau efeknya cuma sedikit, tapi begitu kadarnya melonjak, maka efeknya adalah imunosupresi. Makanya orang-orang dengan sindrom Cushing itu banyak banget gampang sekali terkena penyakit infeksi. Gampang pneumonia, gampang batuk pilek, gampang masuk angin, gampang diare seperti itu. Ya karena apa? Karena mengalami imunodefisiensi. Gampang sekali terkena infeksi kulit ya dan sebagainya. Nah, kemudian pada sindrom kortisol ini juga terjadi electrolyte imbalance. Ya. Imbalance elektrolit ada yang tahu ya, dalam tubuh kita itu ada elektrolit namanya natrium klorida, kemudian kalium, kemudian kalsium ya. Nah, kortisol ini dalam keadaan normal itu dia tidak mempengaruhi reabsorpsi elektrolit di ginjal atau efeknya cuma sedikit, tapi begitu kadarnya tinggi sekali, maka reabsorpsi elektrolit pada ginjal itu terpengaruh oleh kortisol ini, sehingga bisa terjadi peningkatan reabsorpsi natrium, peningkatan reabsorpsi kalsium seperti itu ya, sehingga nanti terjadi hipernatremia, hiperkalemia dengan segala akibatnya ya, seperti itu. Mungkin teman-teman di sini sulit membayangkan hiponatremia itu bagaimana, hipernatremia itu bagaimana, itu mungkin sulit ya. Tapi kalau teman-teman nanti suatu saat koas di anestesi ya, di anestesi atau di pediatri ya, atau di penyakit dalam, nanti sering banget berurusan dengan masalah elektrolit ini ya. Ada seorang anak kejam dicek kadar natriumnya ternyata rendah ya. Anak kejam dicek kadar kalsiumnya ternyata kadarnya rendah ya, misalnya seperti itu sering terjadi. Nah, jadi sindrom Cushing ini ya teman-teman ya, itu tidak usah khawatir ya, asal pasien ini terdeteksi sebelum komplikasi yang mematikan muncul. Komplikasi yang mematikan itu apa? Yaitu tadi hipertensi terus stroke, yaitu mematikan. Hipertensi kemudian hipertensi jantung atau hipertensi kemudian ensefalopati ya, dan yang lain ya. Nah, tapi kalau misalnya efek-efek yang mematikan itu belum terjadi, maka sindrom Cushing ini sebenarnya bisa diterapi ya, sebenarnya bisa diterapi. Ini sebelum terapi itu seperti ini ya, kita lihat ya badannya seperti ini ya. Kemudian ini moon face ya, wajahnya seperti bulan gitu. Begitu diterapi badannya proporsinya menjadi normal lagi. Ya. Dan ini wajahnya juga sudah normal. Ya, bisa dimengerti ya.
Ini kalau belum muncul permasalahan di tulang, ya tulangnya juga normal ya, tidak osteopenia lagi. Ya seperti itu. Nah, kemudian pada sindrom Cushing ini ya, kadang-kadang, tapi nggak selalu ya, kadang-kadang itu bisa disertai dengan hirsutisme dan akne. Ada yang tahu hirsutisme itu apa? Hirsutisme itu adalah, ada yang tahu nggak bedanya hirsutisme dengan hipertrikosis? Ada yang tahu hipertrikosis itu apa? Pernah dengar istilah hipertrikosis? Belum ya? Hipertrikosis dan hirsutisme itu sama-sama pertumbuhan rambut, sama-sama pertumbuhan rambut. Bedanya, kalau hirsutisme ya, hirsutisme itu adalah pertumbuhan rambut yang lebat, yang memang di situ adalah tempatnya pertumbuhan rambut. Contohnya apa? Contohnya ya, pertumbuhan di rambut kepala ini harusnya normal tapi lebat banget, itu hirsutisme. Pertumbuhan di sini ya, cabang sini sampai jenggot ya, kemudian kumis tubuh ya, itu namanya hirsutisme. Tapi maksudnya tubuhnya lebih lebat, bukan normal ya. Kalau normal ya normal ya. Atau pertumbuhan di daerah pubis ya, itu juga namanya hirsutisme. Bisa dimengerti ya? Mungkin kalian sulit membayangkan ya, kalian pernah dapat kuliah tentang PCOS nggak? PCOS itu polycystic ovarian syndrome. PCOS itu terjadi pada perempuan. Kalau tidak diobati, maka perempuan itu bisa tumbuh kumis dan jenggot. Perempuan tapi berkumis dan berjenggot itu kalau tidak diobati. Ya. Karena apa? Karena ekses androgen. Bisa dimengerti ya? Tapi kalau diobati, ya nggak akan tumbuh. Makanya PCOS itu harus diobati. Ya seperti itu. Nah itu namanya hirsutisme. Kalau hipertrikosis itu adalah pertumbuhan rambut tidak pada tempatnya, itu hipertrikosis. Contohnya pertumbuhan rambut di telinga, pertumbuhan rambut di dahi sini, pertumbuhan rambut di sini ya, di sekitar hidung, pertumbuhan rambut di punggung misalnya gitu ya, itu adalah hipertrikosis. Ngerti ya bedanya ya? Nah, kalau hipertrikosis itu biasanya genetik. Tapi kalau hirsutisme ini biasanya dipengaruhi oleh hormon. Ya. Nah, di sini pada sindrom Cushing itu kadang-kadang muncul hirsutisme dan akne karena kita ingat ya, di korteks adrenal tadi juga menghasilkan androgen. Karena kadang-kadang ACTH itu juga bisa memacu sekresi dari androgen. Ya, sehingga bisa muncul akne sama hirsutisme. Nah, kalau ada seorang perempuan ya, ada perempuan terkena akne itu ya karena dia masih punya korteks adrenal ya. Korteks adrenalnya mensekresi androgen dalam jumlah yang besar ya, itu bisa terjadi. Nah, sekarang gini, sebenarnya apa itu penyebab sindrom Cushing ya? Sindrom Cushing itu bisa diakibatkan karena 4 hal ini. Bisa karena masalah pada hipofisis, masalah pada ACTH, masalah pada korteks adrenal, atau masalah pada penggunaan kortisol. Intinya yang namanya sindrom Cushing itu adalah kadar kortisolnya meningkat. Yaitu adalah sindrom Cushing. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, sekarang yang pertama ya, masalah hipofisis. Hipofisis ini biasanya itu disebabkan karena tumor. Tumor pada hipofisis yang mensekresikan ACTH secara berlebihan. Biasanya adalah mikroadenoma. Nah, inilah yang dulu pertama kali ditemukan oleh Dr. Harvey Cushing. Ya, jadi seorang perempuan amenorrhea, tidak bisa haid ya, kemudian penampilan fisiknya itu seperti yang kita deskripsikan tadi, kemudian meninggal orangnya karena waktu itu para dokter nggak ngerti sebabnya apa ya. Kemudian diotopsilah sama Dr. Harvey Cushing, ketemu ternyata ada adenoma pada hipofisis. Nah, itu adalah sindrom Cushing yang pertama kali ditemukan. Nah, mikroadenoma hipofisial ini itu juga disebut Cushing disease atau penyakit Cushing. Ingat teman-teman ya, harus dipahami perbedaan sindrom Cushing dan penyakit Cushing, karena itu di referensi itu dua-duanya disebutkan. Penyakit Cushing itu adalah nama lain dari mikroadenoma hipofisis yang mensekresikan ACTH, itu namanya penyakit Cushing atau Cushing disease. Kalau sindrom Cushing itu adalah peningkatan kadar kortisol apapun penyebabnya, itu sindrom Cushing. Nah, salah satu penyebab dari sindrom Cushing adalah penyakit Cushing. Yang bisa dimengerti ya? Tidak sulit toh. Yang satu namanya sindrom, yang satu namanya disease, ya. Nah, di sini mikroadenomanya mensekresikan ACTH. Nah, ACTH-nya itu disekresi dalam jumlah yang besar.
kemudian akan mempengaruhi zona fasciculata untuk mensekresi kortisol. Nah, kortisol ini yang nanti akan menyebabkan kegemukan, menyebabkan stria, menyebabkan lupus dan sebagainya, ya. Nah, ini kalau kita ringkas seperti ini ya. Jadi yang normalnya itu yang atas ini. Jadi ini ada hipofisis, kemudian ini ada hipotalamus mensekresikan CRH, kemudian mempengaruhi hipofisis anterior untuk mensekresikan ACTH mempengaruhi korteks adrenal untuk mensekresi kortisol. Dengan efek fisiologisnya, kemudian kortisol ini akan melakukan feedback negatif ke hipofisis dan hipotalamus ya. Ke hipotalamus dan hipofisis ya. Ngerti ya? Nah, penyebab yang pertama itu adalah penyakit Cushing atau adanya tumor pada pituitari di sini. Nah, ketika ada tumor ini, maka ACTH itu akan disekresi banyak sekali. Nah, kortisol ini akibatnya kortisol juga banyak disekresi. Tapi kortisol ini gagal melakukan feedback negatif karena sekresi ACTH-nya ini tidak terkendali gara-gara dia menjadi tumor. Ya, ngerti ya? Nah, nanti kortisol yang tinggi ini yang nanti akan menyebabkan gejala-gejala klinis tadi. Nah, ini kira-kira pasien ya. Ini saya ambil dari suatu paper tentang sejarah sindrom Cushing ya. Ini bukan dokter Cushing ya, ini adalah dokter Joseph Babinski ya, yang juga melaporkan sindrom Cushing pada tahun 1900-an awal ya. Jadi ini ada seorang perempuan ya, kemudian dia mengalami kegemukan sentral, tapi nggak begitu kelihatan jelas, tapi kalian bisa lihat ini ya, lekukan kulit ini artinya dia kegemukan ini. Kemudian dia mengalami gangguan pertumbuhan, kemudian mengalami amenorre ya. Nah, ketika dia meninggal di otopsi ketemulah ini. Ya, ketemulah ini. Ini kalau digambar dari bawah ini. Ini tidak normal loh ya. Kalian tahu ini pons ya? Yang ini pons, kemudian ini kan medula oblongata. Nah, yang di depannya ini harusnya hipofisis, tapi hipofisis itu ukurannya nggak seperti ini. Hipofisis itu ukurannya kecil banget, ya. Nah, ini jadi gede. Nah, ini tumor. Ya. Cuma pada waktu itu dokter Cushing maupun Babinski belum bisa menghubungkan gejalanya. Kenapa kok ada tumor di sini terus fenotipnya jadi seperti ini? Ya, tapi kalau sekarang kita tahu, ya, tumornya ini mensekresikan ACTH. Kemudian ACTH mempengaruhi korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol secara berlebihan, akibatnya jadi seperti ini. Ya, jadi kegemukan, gangguan pertumbuhan, amenorre, hipertensi, kemudian ada stria dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kan gangguannya kan ada pada hipofisis. Nah, sekarang gangguannya itu adalah pada ACTH itu sendiri. ACTH-nya meningkat padahal hipofisisnya normal. Ya. Nah, kalau ACTH meningkat hipofisisnya normal biasanya karena apa? Pertama, karena penggunaan ACTH sebagai obat dalam jangka waktu yang lama. Nah, ACTH itu selain berperan sebagai hormon, dia itu bisa pula dipakai sebagai obat untuk epilepsi. Ya, untuk epilepsi. Tapi ACTH ini harganya mahal, sehingga di negara kita ACTH ini belum digunakan untuk terapi epilepsi ini di luar negeri. Ya, di negara maju. Maksud saya luar negeri, negara maju ya. Nanti saya ngomong luar negeri karena membayangkannya Timor Leste ya, enggak ya. Timor Leste paracetamol aja enggak punya, ya punya lah ya. Jadi intinya ACTH ini digunakan untuk terapi epilepsi, tapi di negara maju, negara kita belum pakai karena harganya mahal. Ya, nah, kalian nanti kalau bekerja di negara maju ya siapa tahu nanti kamu bekerja di Amerika misalnya gitu ya. Itu mungkin akan menemukan ini, si pasien itu mengalami epilepsi yang refraktor tidak terkendali diterapi dengan ACTH. Datang-datang loh kok jadi sindrom Cushing ya, itu bisa. Ya, ngerti ya? Atau bisa pula ACTH-nya ini disekresi oleh tumor paraneoplastik. Ada yang tahu tumor paraneoplastik itu apa? Tumor paraneoplastik yang paling banyak itu adalah small cell lung carcinoma. Small cell lung carcinoma, karsinoma sel paru-paru kecil gitu ya, sel kecil paru-paru itu ya kalau diterjemahkan ya. Ngerti ya? Small cell lung carcinoma tahu ya? Pelajaran patologi anatomi. Ya. Jadi yang namanya tumor paraneoplastik ini adalah kanker di mana organ normalnya itu tidak menghasilkan hormon. Tapi begitu dia jadi kanker, dia bisa menghasilkan hormon. Itu namanya tumor paraneoplastik. Ya.
Misalnya itu tadi ya, kanker paru-paru. Paru-paru itu normalnya tidak menghasilkan ACTH. Ya, tidak ada ceritanya ACTH dihasilkan di paru-paru, itu nggak ada. Ya, kecuali mungkin salah satu di antara kalian nanti jadi peneliti ya, menemukan, oh ternyata paru-paru itu bisa mensekresi ACTH, itu jadi terkenal kalian ya. Mungkin bisa dapat hadiah Nobel ya, bisa saja ya. Jadi intinya, tumor paraneoplastik itu adalah tumor di mana organ normalnya itu tidak mensekresi hormon, tapi begitu jadi tumor dia akan mensekresikan hormon. Contohnya yang paling sering itu adalah small cell lung carcinoma. Paru-paru itu ketika normal dia nggak menghasilkan ACTH, tapi begitu jadi tumor maka dia mensekresikan ACTH. Nah itu, ya. Jadi dia menderita kanker pada saat yang sama jadi sindrom Cushing, bisa gara-gara ini, ya, gara-gara tumornya itu adalah tumor paraneoplastik. Nah, jadi yang nomor 3 ini ya, nomor C ini ya. Jadi ACTH ini masalahnya di ACTH, hipotalamus, hipofisisnya nggak apa-apa, hipotalamusnya nggak apa-apa. Tapi di tubuh pasien itu ternyata ada tumor paraneoplastik yang ini. Nah, tumor paraneoplastiknya ini menghasilkan ACTH. Ya. Atau bisa pula penggunaan ACTH untuk obat anti epilepsi. Itu bisa. Nah, berikutnya adalah masalah di korteks adrenal. Ya, biasanya kalau pada sindrom Cushing itu kelenjar adrenalnya mengalami hiperplasia, ya, dan biasanya dua-duanya. Contohnya adalah ini, ada makronodular adrenal hiperplasia, ada sindrom McKeown-Albright, ada adrenal adenoma. Tahu adenoma ya? Adenoma itu tumor ya, tumor yang organ normalnya itu menghasilkan senyawa kimia ya, termasuk hormon, itu adalah adenoma. Nah, di sini adalah yang nomor ini, ya, nomor D ini. Hipotalamusnya normal, hipofisisnya juga nggak ada masalah, tidak ada tumor paraneoplastik, tidak ada penggunaan ACTH untuk obat anti epilepsi. Ternyata di sini mengalami tumor, ya, bisa adenoma, bisa hiperplasia, bisa sindrom McKeown-Albright, ya, kemudian kortisolnya itu akan meningkat. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, ini contohnya sindrom McKeown-Albright itu seperti ini. Tapi ingat ya, ini yang saya contohkan di sini itu kebetulan tidak mengalami sindrom Cushing. Ya. Jadi pada sindrom McKeown-Albright itu seperti ini, anaknya itu dia ada belangnya seperti ini. Ya, jadi ini warna kulitnya normal tapi ada belang hiperpigmentasi di sini. Ini di daerah pantat. Ya. Nah, anak yang terkena sindrom McKeown-Albright ini, itu organ-organ kelenjar hormonnya itu ya, kelenjar endokrinnya ini banyak yang mengalami hiperaktif, termasuk kelenjar adrenal. Cuma hiperaktif atau tidaknya itu tidak selalu semuanya. Ada yang misalnya tiroid sama tiroid sama adrenal mengalami hipersekresi, tapi yang lain tidak. Atau mungkin sel-sel tertentu di hipofisis beserta katakanlah tiroid, tapi yang lainnya tidak, ya. Atau mungkin ovarium, tapi lainnya tidak. Ya, itu adalah ciri khas dengan sindrom McKeown-Albright. Yang di sini yang saya contohkan. Ini sindrom McKeown-Albright yang kebetulan kelenjar adrenalnya tidak mengalami hipersekresi. Jadi saya hanya ingin menunjukkan gambar sindromnya ini ya. Ini penyakitnya sangat jarang ya. Cuma nanti kalau teman-teman koas di anak ya, mudah-mudahan ada yang nanti ketemu anak dengan sindrom ini. Karena kita punya beberapa orang pasien yang kontrol rutin ya dengan sindrom ini. Sindrom McKeown-Albright itu kebanyakan itu akan mengalami pubertas precox atau pubertas yang lebih dini daripada yang seharusnya. Kenapa kok seperti itu? Karena kelenjar hormonnya yang mengatur perkembangan seksual sekunder itu teraktivasi. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, sindrom McKeown-Albright itu selain masalah hiperpigmentasi gini, itu juga tulangnya ada kelainan pertumbuhan ya. Jadi bentuk tulangnya menjadi tidak normal. Ya, cuma kebetulan yang kami contohkan di sini kebetulan sindrom Cushing ini tidak mengalami sindrom McKeown-Albright-nya ini tidak mengalami sindrom Cushing ya. Ini sampai jam berapa ya? 11.00. Ya, sudah lagi ya. Nah, kemudian sindrom Cushing ini juga bisa disebabkan karena penggunaan kortisol dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien di negara kita ya. Di negara kita ya, sindrom Cushing ini sebagian besar penyebabnya adalah karena penggunaan kortisol jangka lama. Ya, tapi kita tidak boleh menyalahkan penggunaan kortisolnya. Karena kortisol itu adalah obat lini pertama untuk penyakit autoimun.
Ngerti ya? Ya kita itu sebenarnya dihadapkan dua simalakama. Misalnya ada anak terkena lupus ya, sistemik lupus eritematosus. Kalau diberi steroid, diberi kortisol, lupusnya akan terkendali, tapi efek sampingnya sindrom Cushing. Ya, itu biasanya orang tuanya itu, orang tua pasien ya, karena ini pasien anak-anak ya. Lupus itu kan biasanya mulainya pada remaja. Ya, yang muncul pada usia tua ya ada tapi jarang, kebanyakan itu remaja munculnya. Nah itu sebelum kita memberikan kortisol untuk menterapi sistemik lupus eritematosus, kita harus ngomong ke orang tuanya dulu. Ini nanti kalau diberi kortisol, lupusnya terkendali, tapi sindrom Cushing akan muncul. Ya seperti itu. Tapi mohon maaf ya, saya tidak menampilkan gambarnya karena belum minta izin ke orang tua pasien. Saya khawatir gambarnya tersebar kemana-mana. Cuma penampilan fisiknya sama dengan orang dewasa yang tadi. Ya penampilan fisiknya sama persis seperti itu. Nah nanti kalau misalnya pada penggunaan kortisol untuk sistemik lupus eritematosus kok ternyata muncul sindrom Cushing, maka yang dilakukan ada dua. Pertama, kortisolnya itu kadarnya diturunkan. Dosis ya. Dosisnya diturunkan sambil dipantau. Intinya dipantau supaya lupusnya nggak muncul. Yang kedua, kortisolnya diganti dengan obat sitostatika namanya. Yaitu kalau sampai kita menterapi lupus, malah jadi sindrom Cushing, ya. Dan ini penyakitnya yang butuh kortisol nggak hanya lupus ya, tapi juga sindrom nefrotik, juga reumatoid artritis dan sebagainya. Ya seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, teman-teman ada yang tertarik jadi peneliti nggak nih? Ya. Sistemik lupus eritematosus ini sebenarnya bisa mengenai baik laki-laki atau perempuan, tapi sebagian besar itu perempuan yang kena. Ya. Saya pribadi ya, selama saya 11 tahun jadi residen plus dokter anak, itu saya selama 11 tahun ya, saya hanya menjumpai pasien lupus ya, pasien lupus ini yang laki-laki itu cuma 2 orang, yang lain perempuan semua ya Mbak. Ya, nah ini kita tidak tahu sebabnya mengapa ya, mungkin kalian nanti pengen jadi peneliti menjawab pertanyaan kenapa kok lupus itu sebagian besar perempuan ya. Kita nggak ngerti ya apakah terkait dengan hormon seksual ataukah kromosom X dan sebagainya, kita nggak ngerti ya. Sedikit lagi ya, habis ini masih ada kuliah lagi. Istirahat ya, 5 menit lagi ya. Sorry mengganggu istirahat kalian. Nah kalau penyebabnya itu karena ekses terapi dari kortisol ini, nah itu seperti ini. Jadi yang ini ya, yang D ini ya. Jadi hipotalamus normal, hipofisis normal, korteks adrenal normal. Ternyata penyebabnya itu karena penggunaan kortisol sebagai obat. Ya, obatnya untuk penyakit autoimun, ya seperti itu. Nah sekarang diagnosisnya pakai apa ya? Diagnosisnya ini ya, yang jelas yang pertama historian physical examination ya, pemeriksaan kortisol pada urin ya, pemeriksaan kortisol pada malam hari ya, dexamethasone suppressant. Nah dexamethasone suppressant itu artinya kita memberikan dexamethasone kepada pasien dibandingkan dengan sebelum pemberian, kemudian dibandingkan. Kalau ternyata bisa turun hasilnya ya karena pemberian dexamethasone, maka berarti ini memang sindrom Cushing. Tapi biasanya sindrom Cushing itu dari pemeriksaan fisik dan historinya itu sebenarnya udah jelas sekali. Ya, sudah jelas sekali. Nah, cuma nanti kalau misalnya ya ada curiga tumor, ya udah pemeriksaan radiologi dilakukan MRI kepala. Oh, ternyata ada tumornya, itu bisa. Nah, sekarang manajemennya bagaimana? Bagaimana kalau kita sudah menjumpai pasien dengan sindrom Cushing? Ingat ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu hidupnya pada masa Profesor Sarjito masih mahasiswa. Kenal Profesor Sarjito nggak? Kalau kenal ya, tapi kalau jumpa belum ya, kan beliau udah meninggal ya. Jadi ketika Profesor Sarjito itu mahasiswa, ini saya membaca biografinya Profesor Sarjito ya. Ketika Profesor Sarjito itu baru masuk ke Stovia itu sekarang gedungnya dipakai FKUI ya. Ketika beliau masuk jadi mahasiswa baru, senior beliau itu adalah Dr. Sutomo, ya pendiri Budi Utomo. Dan Profesor Sarjito itu menyaksikan sendiri Budi Utomo diproklamirkan di aula Stovia sana. Ya, itu Dr. Sarjito. Nah, cuma yang pengen saya tekankan itu gini, ketika Profesor Sarjito itu sekolah ya, sindrom Cushing itu belum diketahui sebabnya apa. Ya, jadi pada waktu itu sindrom Cushing nggak bisa diobati, ya sudah mati seperti itu. Ya, ngerti ya? Sindrom Cushing itu kalau tidak meninggal dunia ya, kalau tidak mati, kalau nggak meninggal ya, orangnya itu akan mengalami gangguan pertumbuhan. Karena apa? Sebabnya apa? Karena osteopenia.
Karena ketika kortisol itu kadarnya tinggi, dia menyebabkan tulang itu rapuh dan sulit untuk berkembang. Makanya kalau tadi saya tanya apa bedanya kegemukan pada orang biasa dengan kegemukan pada orang yang mengalami sindrom Cushing ya. Pada orang biasa meskipun gemuk, tinggi badannya normal. Itu pada orang biasa. Tapi kalau pada sindrom Cushing, terutama Cushing pada anak-anak ya, kalau Cushing pada orang dewasa ya mungkin tingginya masih normal ya. Tapi kalau pada Cushing anak-anak, dia kegemukan tapi pendek. Pendeknya kenapa? Karena osteopenia. Yang ngerti ya? Itu kalau pasiennya selamat, tapi kalau hipertensi, stroke dan sebagainya mati orangnya ya. Nah, kalau zamannya Profesor Sarjito masih duduk di bangku kuliah seperti kalian ya. Profesor Sarjito kalau kalian tanya ya, misalnya kalian punya mesin waktunya Doraemon ya. Kalian pakai mesin waktu itu kembali ke zaman dulu, zaman Erastovia ya. Kalian tanya Profesor Sarjito itu nggak ngerti Profesor Sarjito itu. Ini binatang apa ini ya, seperti itu ya. Ini belum ditemukan ya. Tapi kalau zaman sekarang obat-obatannya ini udah ada. Ya, jadi sindrom Cushing itu sebaiknya harus kita obati. Pertama, kalau misalnya kita curiga ternyata setelah di MRI ada mikroadenoma hipofisial yang mensekresi ACTH, ya sudah operasi. Ya kan? Oh, ternyata ada adenoma adrenal, ya udah surgery, operasi. Kalau misalnya penyebabnya bukan tumor, bukan ini ya, adakah obat-obat yang bisa kita berikan? Ada. Yang pertama adalah carbigolin sama pasireotide ya, bisa ini, bisa ini. Obat-obatnya ini, baik, maaf ya ini salah tulis ya, ini bukan carbigolin tapi cabirgolin, sorry ini salah tulis. Bukan carbigolin tapi cabirgolin. Ya, cabirgolin dan pasireotide ini efeknya langsung di hipofisis ya. Dia menuju ke hipofisis anterior, kemudian mencegah sekresi ACTH. Ya, bisa mengerti ya. Bisa pula pakai ketoconazole. Ada yang tahu ketoconazole itu apa? Ini sajanya obat jamur ya. Ini kalau kalian ada yang pernah punya pengalaman terkena panu ya, ya nggak usah ngaku ya. Nggak usah ngaku dulu kena panu ya. Panu itu kan penyakit yang menyebabkan harga diri turun ya. Kan kalau penyakit ginjal ya, penyakit ginjal meskipun berat banget menyebabkan kematian kan harga diri nggak akan turun ya. Tapi kalau penyakit panu meskipun gampang diobati, itu kalau sampai kalian ngaku tuh harga diri akan turun ya. Jadi panu itu obatnya ketoconazole. Ini obat anti jamur karena ketoconazole ini bisa menghambat sintesis lipid pada dinding sel si jamur. Ya, ternyata ketoconazole ini juga bisa menyebabkan hambatan pada steroidogenesis pada korteks adrenal. Steroidogenesis pada korteks adrenal nanti hasilnya adalah kortisol. Ngerti ya? Jadi dengan kata lain ketoconazole ini menghambat sintesis kortisol. Mitotan juga sama, mitotan itu adrenalin juga sama dengan ini. Jadi dia menghambat sintesis kortisol melalui steroidogenesis pada korteks adrenal. Obat yang lain adalah mifepriston ya. Mifepriston ini sering dipakai untuk ya, dokter-dokter obsgin ya. Nanti kalian kalau masuk obsgin itu nanti akan berurusan dengan mifepriston ya. Nah, tapi mifepriston di sini salah satu efeknya adalah menghambat langsung reseptor glukokortikoid ya. Sehingga dia bisa menyebabkan tanda-tanda dari sindrom Cushing bisa reda hilang ya. Nah, kalau seandainya sindrom Cushing-nya itu penyebabnya itu adalah terapi kortisol jangka lama ya, maka kita harus mempertimbangkan ya, perlu di stop atau enggak, dengan konsekuensi kalau stop itu harus ganti obat yang lain supaya penyakit dasarnya tidak muncul ya. Nah, ini kalau misalnya dipertimbangkan untuk stop ya udah di stop menggunakan tapering off. Tapering off itu artinya apa? Dental. Diturunkan pelan-pelan. Ingat ya, nanti kalau teman-teman, karena kortikosteroid itu hampir semua dokter pakai kortikosteroid. Hanya satu dokter yang tidak pernah pakai kortikosteroid. Dokter apa? Dokter forensik. Cuma itu toh. Ya, lainnya selalu pakai kortikosteroid. Hanya dokter forensik yang tidak pernah pakai. Ya. Nah, jadi intinya nanti kalau teman-teman mau nyetop kortikosteroid, jangan seperti nyetop paracetamol. Paracetamol itu sekarang minum, terus nanti 2 jam kemudian tidak demam, di stop langsung bisa, nggak minum sama sekali. Tapi kalau kortisol itu harus nyetopnya harus pelan-pelan. Karena apa? Karena kortisol itu kalau kita berikan dalam dosis obat ya, itu akan menyebabkan supresi pada hipotalamus dan hipofisis, sehingga tubuh kita sama sekali tidak menghasilkan kortisol alamiah. Nah, kalau tiba-tiba di stop jeglek gitu, maka tubuhnya pasien itu sama sekali nggak ada kortisolnya. Akibatnya apa? Akibatnya hipotensi.
krisis adrenal, shock, nggak segera ditangani pasien bisa mati. Ya, makanya kortikosteroid itu penyetopannya harus pelan-pelan gini ya, namanya tapering off sampai betul-betul stop, sampai betul-betul nol ya. Nah itu supaya tubuhnya pasien punya kesempatan untuk menghasilkan kortisol alamiah secara bertahap. Ngerti ya? Sehingga tidak terjadi krisis. Bisa dimengerti? Ya, ini teman-teman kalau nanti ingin membaca-baca lagi ya, saya hanya pakai 3 pustaka saja, cuma Pak, mohon maaf 1 dan 2 itu saya tidak menuliskan lengkapnya karena tergesa-gesa dan nggak bawa bukunya ya pas tulis ini. Intinya di buku Ajar Endokrinologi Anak IDAI ya, bukunya warnanya merah. Yang edisi terbaru itu warnanya merah. Di perpustakaan itu sepertinya ada, saya pernah lihat ya. Itu ada 1 bab khusus tentang sindrom Cushing. Atau bisa pula buku endokrinologi karangannya Greenspan itu di perpustakaan juga ada. Atau bisa pula membaca ini ya di jurnal ini, tapi ini hanya khusus untuk Cushing disease ya, seperti ini. Ya demikian dari saya.